Pemimpin klasemen MotoGP Jorge Martin berhasil mengungguli Marc Marquez di sesi latihan pertama Grand Prix San Marino, sementara Francesco Bagnaia yang mengalami cedera berada di urutan ke-8. Pembalap Pramac Martin memasuki putaran ke-13 musim ini dengan selisih 23 poin dari Bagnaia dan memulai hari Jumat dengan performa yang kuat. Pemenang GP San Marino 2023 ini menduduki posisi teratas dengan catatan waktu 1 menit 31,707 detik meski hanya terpaut 0,037 detik dari Marc Marquez. Pembalap wheelchair KTM Pol Espargaro melengkapi posisi 3 besar saat ia melakukan penampilan ketiganya musim ini. Sementara mantan pemenang balapan Misano Franco Morbidelli Pramac Ducati dan Fabio Quartararo Yamaha melengkapi posisi 5 besar. Kondisi yang sempurna untuk memulai FP1 selama 45 menit di Misano pada Jumat pagi dengan posisi teratas sering berpindah tangan pada saat-saat awal sesi. Setelah 15 menit berjalan, Marc Marquez memimpin dengan catatan waktu 1 menit 32,077 detik di atas Gresini Ducati. Pemenang Grand Prix Aragon ini ingin memulai akhir pekan di Misano dengan perasaan yang sama dengan motornya seperti yang ia rasakan di Austria dan tampaknya hal itu terjadi pada tahap awal putaran ini. Catatan waktu Marquez menjadi tolok ukur hingga kurang dari 20 menit tersisa ketika Martin mengambil alih dengan catatan waktu 1 menit 32,030 detik. Ini merupakan awal dari 3 putaran terbaik dalam satu sesi berturut-turut bagi pembalap Pramac Ducati dengan catatan waktu terbaik 1 menit 31,707 detik. Catatan waktu ini membuatnya tetap berada di posisi teratas hingga bendera finish, meskipun Marquez nyaris menggesernya dengan catatan waktu 1 menit 31,744 detik. Melengkapi posisi 3 besar adalah Espargaro yang mengendarai motor RC16 KTM eksperimental yang dikendarainya di Red Bull Ring pada bulan Agustus lalu. Ia mencatatkan waktu 1 menit 31,920 detik, menempatkannya di depan Morbidelli dan Quartararo. Quartararo menikmati pagi yang baik di atas Yamaha setelah baru-baru ini melakukan uji coba di Misano, di mana tim asal Jepang ini berusaha untuk meningkatkan performa motornya dan memperbaiki M1-nya yang sedang bermasalah. Alex Espargaro berada di urutan ke-6 pada hari pertama di Aprilia, dengan Brad Binder KTM terpaut 0,037 detik di urutan ke-7. Bagnaia, yang mengalami cedera ringan akibat kecelakaan di GP Aragon dengan Alex Marquez, mengawali akhir pekan dengan baik di FP1 dan berada di urutan ke-8 di atas motor pabrikannya. Ducati terpaut 0,462 detik dari Marquez. Maverick Vinales dan Pedro Acosta melengkapi posisi 10 besar. Mantan pemenang GP San Marino, Enea Bastianini berada di urutan ke-12 untuk tim pabrikan Ducati, sementara Johan Zarco memimpin Honda di urutan ke-14 untuk LCR. Pembalap Honda Joan Mir absen di FP1 dan akan absen di sesi kedua karena sakit. Stefan Bradl, pembalap wheelchair HRC akhir pekan ini, berada di urutan ke-23 di atas RC213V yang sedang dalam tahap pengembangan. Ini telah menjadi topik utama minggu ini, bahkan melebihi kembalinya Marc Marquez ke kemenangan setelah 1043 hari tanpa kemenangan. Kecelakaan antara Bagnaia dan Alex Marquez dengan 6 lap tersisa membuat semua orang berpendapat, mulai dari para protagonis hingga penggemar MotoGP. Bagnaia yang sudah berada di Misano baru saja berbicara untuk mengklarifikasi perkataannya dan meredakan isu tersebut. Pertama-tama, mari kita mulai dengan kondisi fisiknya. Apa kabar? Bagaimana situasinya setelah kecelakaan di Aragon? Pertama-tama, saya ingin mengklarifikasi satu hal. Saya ingin meminta maaf kepada Alex atas kata-kata yang saya ucapkan setelah balapan.
Saya berada dalam situasi yang sangat gugup dan marah. Saya tidak pernah bermaksud menyiratkan bahwa apa yang terjadi itu disengaja. Saya tidak bermaksud membuat diri saya jatuh dengan sengaja. Pertahanannya sangat agresif, hal itu bisa dihindari jika dia menutup gas segera setelah kontak terjadi, tetapi dia membiarkannya terbuka, tetapi kata-kata saya agak kasar terhadapnya dan saya minta maaf atas hal ini. Tetapi saya tidak berubah pikiran tentang apa yang terjadi, butuh waktu lama untuk tiba. Saya sangat marah terutama karena dia membiarkan throttle terbuka. Tetapi itu sudah berlalu. Mari kita lihat ke depan. Saya mengalami banyak rasa sakit di mana-mana, tetapi terutama di bahu, leher, dan punggung di sisi kiri. Tetapi kami mengertakkan gigi. Setelah balapan Anda bertemu dengan Alex, apa yang bisa Anda ceritakan? Saat itu dia meminta maaf kepada saya. Kami adalah dua pembalap dan jelas kami memiliki dua sudut pandang yang berbeda. Dia menegaskan bahwa dia tidak melihat saya dan saya menegaskan bahwa tidak mungkin dia tidak melihat saya. Namun, saya menghargai bahwa ia datang untuk meminta maaf kepada saya. Bagi saya, semuanya sudah berakhir, diakhiri dengan sebuah jabat tangan. Mari kita kembali ke Misano. Mempertimbangkan kondisi fisik Anda dan kondisi trek, apa ekspektasi Anda? Kita semua tahu berapa banyak lap yang Anda lakukan di sini di Misano sepanjang tahun, terkadang terlalu banyak. Saya selalu senang datang ke sini. Tingkat cengkeramannya luar biasa, treknya sempurna. Motor kami selalu beradaptasi dengan sangat baik. Tahun lalu kami meraih 2 podium, kami sangat cepat. Untuk tahun kedua berturut-turut saya tidak mendapatkan 100%, tetapi tahun ini saya sedikit lebih baik daripada tahun 2023. Kita lihat saja nanti. Gigi Daligna berbicara tentang apa yang terjadi selama Grand Prix Aragon. Bagi Gigi Daligna, General Manager Ducati Corse, Grand Prix Aragon penuh dengan emosi. Bagian terbaik dari akhir pekan ini adalah kemenangan Marc Marquez, yang mendominasi hampir semua sesi di lintasan Motorland. Pembalap Gresini ini meraih podium teratas di sprint race dan balapan utama. Juga memulai balapan dari posisi terdepan. Kemenangan yang sangat didambakan yang mengakhiri puasa kemenangannya dan juga kemenangan pertamanya bersama tim Borgo Panigale. Ia juga berhasil mengatasi kerumitan lintasan aspal baru dan kondisi cuaca. Di akhir pekan yang sangat rumit karena kondisi aspal baru di lintasan Aragon. Seorang Marc Marquez yang luar biasa menang, yang mengendarai motor dengan kealamian dan kepercayaan diri yang luar biasa. Kelas kristal yang diaplikasikan pada tekad yang layak untuk sebuah slalom roller, kata Daligna. Dia benar-benar mendominasi sepanjang akhir pekan, yang hasilnya tidak pernah diragukan lagi, terlihat jelas sejak latihan bebas pertama. Itu adalah cara terbaik untuk merayakan kembalinya seorang juara menuju kemenangan. Yang pertama untuk Ducati. Dan setelah epilog pahit pada hari Minggu, untuk memberi kami senyum kegembiraan, kata pembalap Italia itu.
Pembalap Gresini itu selalu unggul dan para pesaingnya, termasuk Jorge Martin, hanya bisa berharap untuk menempati posisi kedua. Tidak ada yang bisa dilakukan Jorge Martin segera memahami hal ini dan mengendarai dua balapan yang patut dicontoh, baik di sprint maupun Grand Prix. Dan dia memanfaatkannya sebaik mungkin dengan dua posisi kedua yang sangat penting untuk kejuaraan dunia. Terlebih lagi setelah Pecco dipaksa pensiun. Jelas sang insinyur. Pensiun paksa Bagnaia adalah puncak dari akhir pekan di mana pembalap Italia itu menjadi sisi lain dari sebuah koin. Pembalap Ducati itu merasa tidak nyaman dengan kondisi aspal baru dan kotoran di lintasan menambah masalah ban yang membuat akhir pekannya menjadi sulit sejak sesi pertama pada hari Jumat. Pada hari Minggu, ketika dia melakukan comeback yang hebat, kontak dengan Alex Marquez berakhir dengan kedua pembalap terjatuh. Manuver tersebut telah menjadi subjek kontroversi dalam beberapa hari terakhir, meskipun pada akhirnya dianggap sebagai insiden balapan oleh para steward. Daligna pada bagiannya memilih untuk tidak mengambil sikap. Sangat disayangkan kehilangan poin yang sangat berharga dan lebih disayangkan lagi karena cara kejadiannya. Juga karena setelah perubahan-perubahan di akhir pekan yang membuat Pecco dan timnya bagaimanapun juga mampu bereaksi. Juara kami akan kembali naik podium dengan kegigihan seseorang yang tidak pernah menyerah setelah start yang sekali lagi diperumit oleh posisi grid yang kotor. Kontak dengan Alex Marquez kemudian memaksanya untuk pensiun, kenang pria Italia itu. Namun sang insinyur memilih untuk memulai dengan bersih menjelang balapan di San Marino. Ini adalah halaman yang harus dibalik dan dilupakan sesegera mungkin. Kami memasuki fase krusial dalam petualangan kejuaraan dunia, di mana kami harus tetap positif dan fokus. Sekarang kami menyapa Misano dan menunggu semua penggemar kami yang luar biasa untuk akhir pekan di bawah bendera Ducati. Tutupnya. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan saluran Fast Curious, Oscar Haro, mantan direktur tim MotoGP LCR Honda, berbagi wawasannya yang berharga tentang performa Marc Marquez dan prospeknya untuk musim MotoGP 2024. Percakapan tersebut menyentuh berbagai topik krusial, mulai dari ekspektasi musim ini hingga dampak motor Ducati dan masa depan Marquez di dunia balap. Haro membuka wawancara dengan merefleksikan ekspektasinya untuk musim 2024. Meskipun mengantisipasi kemajuan yang signifikan, ia terkejut dengan kurangnya perubahan yang signifikan dibandingkan dengan 2023. Haro berkomentar, "Saya harus mengatakan dan mengakui bahwa saya berharap sedikit lebih banyak pada 2024 ini, bahwa Marc lebih dekat berpikir bahwa 2024 tidak akan sebagus itu. Saya pikir tahun 2023 akan sangat mirip dengan tahun 2024. Kemudian saya langsung berpikir Marc akan bertarung dengan cara Marc." Terlepas dari tantangan yang ada, Haro menyoroti performa luar biasa Marquez musim ini. Ia mengatakan bahwa ia telah mempertahankan tingkat persaingan yang luar biasa. Memang benar bahwa anak itu jelas di antara semua pembalap 2023 adalah yang terbaik sejauh ini, yang telah meraih hasil terbaik. Dia adalah satu-satunya yang mampu memperebutkan podium dengan 2023.
Haro juga merefleksikan kembalinya Marquez yang mengesankan, yang telah melampaui ekspektasi meski sempat mengalami kendala. Menurutnya, Marquez telah menunjukkan bakat yang luar biasa dan ketangguhan yang dikagumi banyak orang bagi saya. Ia telah melampaui ekspektasi, mengetahui dari mana ia berasal, karena pada akhirnya orang melupakan masa lalu. Anak ini setahun yang lalu hampir saja dilupakan tentang MotoGP. Dengan semua bakat yang dimilikinya, dengan 8 gelar lainnya, dengan semua yang diwakili Mark, dia adalah orang yang sangat malang. Dan tiba-tiba dia berada di urutan ketiga atau keempat di kejuaraan dunia dengan motor yang jauh lebih rendah. Mengenai motor Ducati, Haro memberikan analisis rinci tentang kerumitannya. Dia menjelaskan bahwa versi 2023 sangat menantang, yang berarti bahwa hanya pembalap yang sangat berbakat seperti Pecco Bagnaia dan Jorge Martin yang berhasil memaksimalkannya jika kita melakukan analisis tentang bagaimana motor ini berubah tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Motor ini disetel lebih cepat 8, 9, 10 detik di setiap balapan. Dan catatan waktu dibandingkan dengan siapapun yang mengendarai motor itu tahun lalu, yaitu Pecco Bagnaia, jauh lebih cepat darinya. Kontak yang saya miliki di Ducati memberitahu saya bahwa tidak ada perbedaan antara tahun 2024 dan 2023. Tahun 2023 sangat kompleks. Motor ini hanya mampu melaju cepat dengan pembalap yang memiliki talenta khusus. Dan begitulah, hanya Pecco dan Jorge Martin yang mampu melaju secepat itu dengan motor tersebut. Terakhir, Haro mengungkapkan kekagumannya pada Marquez dan harapannya agar sang rider menutup karirnya dengan gelar juara dunia. Bagi Haro, kisah Marquez adalah pelajaran tentang ketekunan dan tekad yang menginspirasi semua orang di dunia balap motor, dan di luarnya anak ini adalah sebuah referensi. Bukan hanya untuk dunia balap motor, dia adalah referensi untuk seluruh dunia. Saya sudah mengatakannya beberapa hari yang lalu dan itulah yang saya pikirkan. Dalam kondisi yang sama, Mark siap untuk menang. Insiden antara Alex Marquez dan Pecco Bagnaia di Aragon. Sang juara dunia menuduh saudara Marquez dengan serangan gas yang terkait di tengah tikungan, dengan Bagnaia di sebelah kiri. Tetapi pembalap Spanyol itu membela diri dengan mengatakan bahwa tidak ada ruang dan sang juara dunia seharusnya menyisakan 1 meter ruang ekstra.